Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton program ini. Saya Rio Dwi Ananda dan selamat datang di STBC. Di tahun sebelumnya kami telah menayangkan program Bullies Never Dies. Namun, video sebelumnya tidak dapat diakses lagi ya karena datanya telah tidak sengaja telah terhapus. Sehingga kami harus mengulang lagi dari awal. Dan tanpa berlama-lama lagi, dan inilah Bullies Never Dies. Di program ini kita akan membahas tentang perundungan ya. Akhir-akhir ini perundungan itu sangat marak sekali terjadi di sekolah ya, maupun di internet juga banyak sekali perundungan. Dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kami dan juga bagi saya sendiri karena ya saya juga pernah merasakannya. Jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari perundungan itu sendiri, baik berdasarkan secara bahasa maupun melalui pendapat para ahli, dan juga kita di episode kali ini akan membahas tentang contoh-contoh dari perundungan. Perundungan atau bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana dan juga kemari gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, bully adalah perundungan atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah darinya. Lewis menyatakan bahwa di negara-negara Skandinavia ya, perundungan disebut sebagai mobbing atau mobbing, yang berasal dari kata mob yaitu sekelompok orang yang bersifat anonim yang melakukan pelecehan dan juga penekanan terhadap orang lain. Nah, berikut adalah penjelasan dari para ahli tentang perundungan ini sendiri. Yang pertama dari Kendrick B. Kendrick B ini menyatakan bahwa perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, di mana hasrat ini disalurkan dengan menyerang orang yang lebih lemah dari sang pelaku ini dan dilakukan dengan perasaan yang senang dan juga tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada dari Yayasan Semai Jiwa Amini atau Yayasan Sejiwa. Yayasan ini menyatakan bahwa perundungan adalah kondisi penyalahgunaan kekuatan ataupun kekuasaan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik secara fisik maupun mental, yang berakibat pada kesehatan fisik dan juga mental sang korban. Yang ketiga, menurut APA atau American Psychological Association. Menurut APA, perundungan adalah bentuk perilaku agresif yang dengan sengaja menyebabkan luka ataupun ketidaknyamanan pada orang lainnya, yang biasanya ini dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang lainnya yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah. Berdasarkan pengertian perundungan di sumber-sumber yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa perundungan adalah perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan menyakiti seseorang ataupun beberapa orang secara fisik maupun mental, yang biasanya dilakukan perseorangan ataupun individu dengan perasaan senang dan tentunya untuk bersenang-senang. Nah, saya secara pribadi mendefinisikan bahwa perundungan ini adalah sebuah hal yang sangat buruk ya, yang tentunya dapat menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental, dan biasanya dilakukan oleh orang yang menganggap bahwa dirinya ini lebih kuat dan dapat mengendalikan orang lain yang tentunya yang lebih lemah darinya. Dan para pelaku ini melakukan perundungan tanpa rasa bersalah sama sekali tentang apa yang dia lakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari perundungan itu sendiri. Pertama, yang marak sekali terjadi yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan bentuk penghinaan ataupun pelecehan yang dilakukan melalui chat dan juga media sosial ataupun sejenisnya ya. Cyberbullying ini biasanya dilakukan oleh korban ataupun pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan jika korban maupun pelaku orang yang berada di atas 18 tahun atau dianggap dewasa ya, hukum maka disebut sebagai cyber harassment atau gangguan atau pelecehan yang dilakukan terhadap orang dewasa dan oleh orang dewasa. Bentuk dari perundungan ini ternyata juga banyak ya. Di antaranya adalah flaming, yaitu mengirimkan pesan teks yang penuh amarah ya. Yang kedua ada harassment atau pesan-pesan yang berisi gangguan melalui pesan teks. Kemudian ada denigration, yaitu mengumbar keburukan seseorang melalui media sosial demi tujuan yang jahat. Yang selanjutnya ada impersonation atau berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dikirimkan. Yang selanjutnya ada outing atau menyebarkan rahasia ataupun foto pribadi orang lain. Yang selanjutnya ada trickery, yaitu membujuk orang supaya berfoto dengan cara yang tidak senonoh. Yang ketujuh ada exclusion, yaitu sengaja mengeluarkan seseorang dari grup online ya, untuk
menyakiti orang tersebut. Yang terakhir adalah cyberstalking atau mengganggu serta mencemarkan nama baik orang lain. Nah, selain itu, cyberbullying ini juga dapat berupa hinaan, ejekan, body shaming, dan perbuatan lain yang dilakukan melalui media sosial. Yang kedua ada perundungan fisik. Nah, perundungan fisik ini biasanya dilakukan oleh korban yang lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah dengan cara memukul fisiknya ataupun melukai fisik orang tersebut. Kebanyakan pelaku ini menganggap bahwa kalau ini nih cuman bercandaan doang, dan seharusnya kalau bercanda pasti ya gak boleh kelewatan ya. Tentunya hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap fisik sang korban ya, bahkan mungkin dapat menyebabkan kematian. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali kasus-kasus penghilangan nyawa ya akibat perundungan. Mereka merundung orang secara perlahan-lahan hingga korban itu meninggal dunia. Perundungan fisik ini juga meliputi sebagai memukul, mencubit, mendorong, menyembunyikan, merusak ataupun menginjak, menendang, mencakar, dan meninju, serta berbagai hal-hal lain yang dapat menyakiti orang yang dituju. Nah, biasanya pelaku perundungan fisik ini ya, biasanya orang yang menganggap bahwa dirinya itu lebih kuat dan juga tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelaku yang melakukan perundungan fisik adalah orang yang sombong dan juga tidak beretika. Perundung yang menyakiti fisik orang lain kebanyakan memiliki sebuah gangguan kejiwaan yang disebut sebagai perilaku narsistik ya. Perundungan jenis ini juga biasanya memperalat korban demi kesenangannya. Perundung jenis ini juga sering mengalami masalah pengendalian diri, mengikuti aturan ataupun memperdulikan orang lain, dan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar daripada perundungan seperti kematian. Yang ketiga adalah verbal bullying. Perundungan verbal adalah perundungan yang dilakukan melalui lisan oleh seseorang pada orang lain, yang ditujukan kepada orang lain. Yang sebenarnya perundungan verbal ini dapat berdampak lebih besar daripada perundungan fisik, di mana perundungan verbal ini dapat membuat mental korban ini benar-benar down gitu. Jadi korban ini benar-benar merasa bahwa dirinya ini lemah dan juga pasti akan merasa minder lah dengan dirinya sendiri. Perundungan verbal ini biasa dimulai dari hal kecil kayak ngejek, manggil nama bapak mungkin ya, yang tentunya lama-kelamaan bisa menjalar ke hal-hal lainnya gitu. Efek dari perundungan ini juga tidak main-main ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa efek perundungan ini sendiri dapat menyengsarakan orang lain ataupun sang korban ini lebih dari beberapa tahun. Perundungan ini juga membuat korban kehilangan rasa percaya diri bahkan harga diri mereka, sehingga mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Yang keempat adalah perundungan sosial. Perundungan sosial adalah perundungan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyudutkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka ini melakukannya dengan cara menggosip, menjauhi, atau mengecualikannya dalam sebuah pergaulan. Jadi sang korban ini akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kelima adalah perundungan prejudisial. Hampir sama dengan perundungan sosial ya. Perundungan prejudisial ini adalah perundungan terhadap ras, jenis, suku, bangsa, agama, ataupun golongan tertentu yang sering kita sebut sebagai sara gitu ya. Dan dilakukan dengan meniru cara bicara dan juga kebiasaan orang lain ataupun sang korban ini. Perundungan ini juga bisa kita sebut sebagai tindakan rasisme. Keenam adalah perundungan agresi ataupun relasional. Perundungan ini juga hampir sama dengan perundungan sosial dan juga prejudisial. Perundungan relasional adalah perundungan umum di kalangan remaja dan melibatkan pelaku yang mencoba menyakiti teman sebayanya dalam kelompok tertentu. Nah, perundungan relasional ini dapat digunakan sebagai alat oleh pelaku untuk meningkatkan status sosial mereka dan mengendalikan orang lain. Yang ketujuh ada perundungan seksual. Perundungan seksual ini adalah sebuah tindakan intimidasi melalui komentar yang berkonotasi seksual ataupun mengintimidasi sang korban. Selain itu, perundungan seksual juga dapat berupa memberikan gambar yang tidak senonoh, menyinggung dengan cara seksual, catcalling atau melecehkan, melakukan sexting atau mengirim pesan seksual, membuat lelucon bernuansa seksual, menyentuh, memegang dengan cara seksual, menyebarkan rumor ataupun gosip seksual, menunjukkan alat kelamin, mengintip aktivitas privat, dan juga lain-lain. Perbedaan perundungan seksual dan juga pelecehan seksual adalah perundungan seksual biasanya tidak sampai kepada kasus perkosaan dan pihak yang terlibat ini biasanya di bawah umur, sedangkan pelecehan itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa, baik terhadap anak di bawah umur ataupun
ya mungkin seusia mereka dan juga di atas mereka, yang biasanya ini sampai kepada kasus pemerkosaan. Nah, itulah tadi penjelasan dari berbagai para ahli tentang perundungan dan juga contoh-contoh dari perundungan. Tentunya perundungan ini bukanlah sebuah hal yang dapat kita abaikan begitu saja ya. Bukan berarti tentunya perundungan ini bukanlah hal yang dapat kita abaikan begitu saja ya. Perundungan ini merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya sekali yang tidak seharusnya dilakukan. Perundungan ini merupakan sebuah tindakan yang sangat tercela yang gak seharusnya dilakukan. Perundungan ini bisa membuat orang lain pun jatuh secara mental maupun secara fisik. Perundungan dapat membuat sang korban ini tidak berdaya dan juga bahkan mengalami kematian. Seperti yang kalian ketahui ya, beberapa tahun belakangan sudah banyak sekali kasus-kasus perundungan ya. Terlebih lagi di masa corona kemarin ya, lebih banyak di cyberbullying sih karena corona kemarin ya kan. Tapi sampai sekarang pun kasus perundungan ini semakin memprihatinkan ya, dan kasusnya juga semakin banyak gitu sampai sekarang. Nah, terima kasih sekali kepada para penonton yang telah menonton dari awal sampai akhir episode pertama ini. Kami benar-benar berterima kasih karena kalian telah menaruh perhatiannya lebih terhadap kasus perundungan, dan kami berharap agar perundungan ini ya bisa ditekan lah kasusnya ya, dan agar tidak terjadi lagi kepada orang lain. Kami harap program ini juga dapat membantu Anda dan juga dapat membuka pandangan Anda tentang perundungan. Ya, terima kasih karena telah menonton dari awal. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Bullies Never Dies setiap hari Senin. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga balik komennya. Dan juga jangan lupa klik like-nya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rediananda, saya pamit ucap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.